selanjutnya adalah menutup buku. Nah, ketika sudah membuat laporan keuangan, kenapa kita harus menutup buku? Apa yang harus kita tutup sebenarnya di sini? Jadi, pada akhir periode akuntansi, perusahaan membuat akun-akun siap untuk periode berikutnya. Proses ini disebut dengan menutup buku atau closing the book. Jadi ketika setelah selesai satu periode akuntansi, seharusnya yang masa lalu ini ditutup saja, tapi tidak semuanya ditutup. Nah, akun apa saja yang bisa ditutup? Akun temporer atau temporary accounts hanya berhubungan dengan satu periode akuntansi. Akun temporary accounts ini adalah akun yang ada di laporan laba rugi. Jadi akun-akun yang akan kita tutup hanyalah akun yang ada di laporan laba rugi. Perusahaan menutup seluruh akun temporer pada akhir periode. Akun permanen terhubung dengan satu atau lebih periode akuntansi di masa depan sehingga tidak perlu kita tutup. Nah, akun permanen ini tidak ditutup dari satu periode ke periode berikutnya. Asumsinya adalah seperti ini. Ketika suatu perusahaan mempunyai kas, kemudian mempunyai peralatan, mempunyai gedung dan seterusnya yang dia masuk ke dalam akun permanen, maka itu barang-barang tadi, aset-aset tadi akan terus digunakan di periode selanjutnya sehingga tidak perlu kita tutup. Misalnya perusahaan punya hutang kepada bank 1 miliar. Kalau kita tutup berarti nanti akan dianggap hutangnya 0, padahal hutang itu akan terus ada meskipun periode waktunya berubah. Misal dari tahun 2019 kemudian memasuki tahun 2020. Nah, karena periode yang berubah ini hutang ke bank itu tetap akan ada, tidak akan otomatis terhapus begitu habisnya tahun 2019. Makanya akun permanen ini akan terus digunakan, akan terus dilanjutkan, sedangkan akun nominal yang berisikan pendapatan dan beban karena sudah kita ketahui berapa laba pada tahun tersebut, sehingga yang akan kita gunakan adalah angka labanya, bukan akun-akunnya lagi. Jadi akun-akunnya nanti akan ditutup semua. Pendapatan nanti akan dienolkan lagi. Kemudian beban-beban juga akan dienolkan lagi. Sehingga nanti kita bisa memulai lembaran baru, kita bisa mengidentifikasi berapa pendapatan yang diperoleh mulai tahun 2020 misalnya. Sedangkan pendapatan yang diperoleh tahun 2019 kemarin sudah kita tutup dan sudah kita ketahui berapa labanya. Pada akhir periode akuntansi, perusahaan membuat akun-akun siap untuk periode berikutnya. Nah, di sini akun temporer yang akan ditutup ini adalah seluruh akun pendapatan, seluruh akun beban, dan juga dividen. Sedangkan akun permanen yang tidak akan ditutup adalah seluruh aset, seluruh ekuitas, seluruh aset, seluruh liabilitas, dan juga seluruh ekuitas. Bagaimana membuat ayat jurnal penutup? Seperti tadi yang ditutup ada 3 akun, yaitu pendapatan, beban, dan juga dividen. Nah, akun ayat jurnal penutup diakui di buku besar secara formal memindahkan laba neto atau rugi neto dan juga dividen ke saldo laba. Ayat jurnal penutup hanya dibuat di akhir periode akuntansi tahunan. Jadi ini memang hanya dibuat setahun sekali untuk menyimpulkan pada tahun tersebut berapa sebenarnya laba atau rugi yang diperoleh oleh perusahaan. Nah, ini adalah diagram proses penutupan perseroan terbatas. Yang pertama adalah menutup beban. Masing-masing beban akan ditutup di sini. Kemudian menutup pendapatan. Nah, dari beban dan pendapatan yang ditutup ini nantinya pasti akan ada selisih yang akan masuk ke ikhtisar laba rugi. Nah, ikhtisar laba rugi ini juga akan ditutup masuk ke saldo laba. Kemudian saldo laba ini akan ditutup atau akan dikurangi dengan dividen sehingga nanti diperoleh berapa sisanya. Itulah laba atau rugi perusahaan pada tahun tersebut. Ini adalah contoh ilustrasi jurnal penutup. Kita masih menggunakan kasus yang tadi. Angkanya pun masih sama. Jadi yang pertama adalah menutup pendapatan.
Pendapatan tadi hanya ada satu, pendapatan jasa. Caranya menutup gimana? Nah, menutup itu sama dengan mengenolkan. Jadi ketika pendapatan jasa tadi berada di posisi kredit sebesar 10.600, biar nol gimana? Jadi pendapatan di sisi kredit ini akan dienolkan dengan cara memindahkan ke sisi debit. Di sini makanya di jurnal penutup akan dibuat pendapatan jasa sebesar 10.600. Kemudian apa akun pasangannya untuk penutupan ini? Nah, akun pasangannya ini adalah namanya ikhtisar laba rugi. Sehingga pendapatan jasa dibuat jurnal di sisi debit sebesar 10.600. Begitu juga ikhtisar laba rugi, dia akan menyesuaikan, angkanya akan sama karena dia perannya adalah untuk menutup akun. Jadi ikhtisar laba rugi juga sebesar 10.600 di sisi kredit. Kemudian yang kedua, menutup semua beban yang ada di perusahaan. Nah, karena beban ini posisi normalnya ada di debit, kebalikannya dari pendapatan. Kalau normalnya di debit, biar jadi nol harus diapakan? Nah, ternyata harus dikreditkan. Sehingga beban-beban yang ada di perusahaan ini akan ditutup dengan cara dikreditkan. Apa debitnya? Debitnya pada jurnal ini adalah ikhtisar laba rugi, sama dengan yang tadi. Ikhtisar laba rugi juga. Jadi ikhtisar laba rugi di debit, kemudian kreditnya beban-beban. Semua beban bisa dituliskan di sini. Sehingga nanti akan diperoleh total. Nah, ikhtisar laba rugi ini mengikuti berapa jumlah total beban-beban di sini karena namanya jurnal itu harus seimbang, debit dan kreditnya harus balance. Makanya ikhtisar laba rugi harus menyesuaikan dengan berapa total beban-beban di sini. Nah, apa yang ditutup yang ketiga setelah kita menutup pendapatan, menutup laba rugi, menutup beban. Nah, yang ketiga adalah ikhtisar laba ruginya ini yang akan ditutup. Jadi, ikhtisar laba rugi ini angkanya diperoleh dari mana? Kalau ada ikhtisar laba rugi di bagian pendapatan sebesar 10.600 di sisi kredit, kemudian ada ikhtisar laba rugi sebesar 7.740 di sisi debit. Maka selisihnya akan sisa di mana? Nah, ikhtisar laba rugi ini akan tersisa di sisi kredit karena lebih besar di kredit. Jadi saldo ikhtisar laba rugi di sisi kredit sebesar 2.860. Nah, akun ikhtisar laba rugi ini juga harus kita tutup karena posisinya dia terakhir di sisi kredit 2.860, maka akan kita tutup ke sisi debit. Caranya nutup adalah memindahkan akunnya ke sisi yang sebaliknya. Jadi ikhtisar laba rugi akan kita tutup di sisi debit. Kemudian pasangannya apa? Nah, pasangannya adalah akun saldo laba yang nantinya akan menambahkan pada laporan posisi keuangan. Jadi kita menutup akun yang ketiga adalah ikhtisar laba rugi pada saldo laba sebesar selisihnya tadi. Yang terakhir adalah saldo laba akan dikurangi juga dengan dividen. Nah, kita akan menutup akun dividen. Berapa dividen yang dibagikan oleh perusahaan? Di sini contohnya adalah sebesar 500. Makanya dividen ini pasangannya adalah saldo laba sebesar 500 juga. Jadi dividen karena posisi dia normalnya di debit sehingga ditutupnya adalah di sisi kredit. Kemudian saldo labanya mengikuti dia di sisi debit sebesar 500. Nah, ini adalah jurnal penutup. Jurnal penutup apakah ada yang lain lagi? Nah, biasanya tidak ada. Jadi, akun-akun yang ditutup oleh perusahaan hanya ada 4 ini. Yang pertama pendapatan, yang kedua beban, yang ketiga ikhtisar laba rugi, dan yang terakhir adalah dividen. Jadi, perusahaan hanya akan menutup 4 akun ini saja. Selanjutnya adalah pemindah bukuan ayat jurnal penutup. Nah, seperti biasa ketika kita menyusun suatu jurnal, maka dari jurnal itu akan kita pindahkan ke buku besar. Karena sejatinya berapa saldo-saldo yang ada di perusahaan itu bisa kita lihat melalui buku besar.
Kalau ada perubahan apapun itu seharusnya di buku besar juga berubah. Nah, termasuk ayat dari jurnal penutup tadi. Karena kita sudah membuat jurnal, maka kita harus mempostingnya juga di bagian buku besar. Tadi contohnya adalah yang pertama pendapatan. Nah, di sini untuk pendapatan dia tadinya punya saldo di sisi kredit 10.600 karena kita tadi tutupnya di sisi debit 10.600 juga, maka pendapatan ini saldonya adalah 0. Begitu juga dengan beban. Beban-beban ini akan diposting juga di masing-masing. Akan diposting juga di masing-masing akunnya. Sehingga saldo beban juga akan 0. Intisar laba rugi juga begitu, seterusnya sampai ke dividen. Dividen ini juga saldo akhirnya akan 0 karena dia merupakan akun yang nominal atau yang akun-akun yang harus ditutup. Nah, nanti ketika memulai lembaran baru di awal tahun, perusahaan mempunyai saldo 0 sehingga nanti kalau ada pendapatan nanti akan menambah di sisi kredit. Kalau ada beban-beban akan masuk ke sisi debit dan seterusnya. Jadi mulai dari awal lagi. Ini ada salah satu contoh latihan yang harus dikerjakan. Silahkan nanti dipelajari sendiri. Selanjutnya ada akuntansi pada organisasi. Jadi ini sedikit kasus atau sedikit pengetahuan kepada kita apa yang terjadi di lapangan sana, melakukan penutupan secara virtual. Nah, nanti bisa dibaca untuk menambah pengetahuan kita berkaitan dengan akuntansi. Kemudian materi berikutnya adalah neraca saldo setelah penutupan. Tadi kita sudah menutup jurnal, kemudian sudah mempostingnya ke buku besar. Apa yang akan kita peroleh setelah itu? Yaitu neraca saldo setelah penutupan. Tujuan dari neraca saldo setelah penutupan ini adalah untuk membuktikan kesamaan dari saldo akun-akun permanen yang dibawa ke periode akuntansi berikutnya. Jadi kita akan melihat lagi di neraca saldo setelah penutupan akun-akun yang masih ada ini seperti apa sih yang nantinya akan digunakan untuk beroperasinya perusahaan pada periode berikutnya. Jadi kita akan melihat di sini neraca saldo setelah penutupan, kasnya sebesar 15.200, piutang usahanya 200 dan seterusnya. Jadi ini awal lembaran baru kita nantinya. Kemudian ikhtisar siklus akuntansi. Nah, di siklus akuntansi ini sebenarnya muter saja ya. Tidak ada akhirnya sebelum perusahaan itu benar-benar dibubarkan. Jadi siklus akuntansi